Semakin keras Ukraina menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia, semakin besar pertanyaan yang muncul. Apakah perang ini sedang menuju eskalasi atau justru menuju meja perundingan? Beberapa hari setelah serangan terhadap infrastruktur minyak Rusia memicu gangguan pasokan bahan bakar, sebuah pernyataan tak terduga datang dari Kremlin. Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia siap kembali melakukan pembicaraan damai dengan Ukraina. Sekilas ini terdengar seperti peluang untuk mengakhiri perang. Tetapi ketika melihat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, gambarannya justru jauh lebih rumit. Serangan masih berlangsung, tekanan militer terus meningkat, dan kedua pihak tetap mempertahankan tuntutan yang sulit dipertemukan. Pada awal 2026, sebelum konflik Iran meletus, Ukraina masih mampu mencegat sekitar 60 hingga 70% rudal dan drone yang diluncurkan Rusia. Dengan kata lain, sebagian besar serangan masih bisa dihentikan sebelum mencapai sasaran. Tetapi situasinya berubah drastis hanya beberapa bulan kemudian. Pada awal Juni 2026, tingkat pencegatan terhadap rudal balistik dan hipersonik dilaporkan turun hingga sekitar 26,8%. Artinya, hampir 3 dari setiap 4 rudal Rusia kini berhasil menembus pertahanan udara Ukraina. Penurunan ini bukan terjadi karena satu penyebab saja, melainkan gabungan dari beberapa tekanan yang datang bersamaan. Yang pertama adalah menipisnya stok rudal pencegat. Sistem Patriot memang tetap menjadi salah satu pertahanan udara paling canggih di dunia. Namun tanpa rudal PAC-3, kemampuannya menjadi sangat terbatas. Pada saat Ukraina dan konflik di Timur Tengah sama-sama membutuhkan pasokan senjata barat, kapasitas produksi industri pertahanan belum mampu mengimbangi laju konsumsi amunisi. Di saat yang sama, Rusia juga mengubah pola serangannya. Gelombang drone Shahed yang relatif murah dilepaskan lebih dulu untuk menguras stok rudal pertahanan udara Ukraina. Perhitungannya sederhana namun efektif. Drone yang nilainya sekitar $20.000 Amerika Serikat memancing peluncuran rudal Patriot yang harganya bisa mencapai $4 juta Amerika Serikat. Bahkan sebelum rudal utama ditembakkan, Rusia sudah memaksa lawannya mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar. Tekanan itu semakin bertambah dengan munculnya senjata generasi baru seperti Zircon dan Oreshnik. Khusus Oreshnik, rudal ini disebut mampu melaju dengan kecepatan di atas Mach 10 dan membawa beberapa hulu ledak independen atau MIRV. Hingga saat ini, belum ada sistem pertahanan yang terbukti mampu mencegatnya secara konsisten. Karena itu, bagi Moskow, Oreshnik bukan sekadar senjata untuk digunakan setiap hari. Kehadirannya juga menjadi alat tekanan strategis. Jika semua angka itu disusun berdampingan, muncul gambaran yang jauh lebih mengkhawatirkan. Persoalannya ternyata bukan hanya soal kemampuan menembak jatuh rudal Rusia, tetapi juga soal ketersediaan amunisi yang semakin sulit dipenuhi. Sejak invasi Rusia dimulai pada 2022, Ukraina diperkirakan telah menerima sekitar 600 rudal pencegat Patriot dari negara-negara sekutunya. Jumlah itu menjadi tulang punggung pertahanan udara Ukraina selama bertahun-tahun menghadapi gelombang serangan rudal Rusia. Lalu situasinya berubah ketika konflik Iran meletus pada akhir Februari 2026. Dalam waktu hanya 3 hari, Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya di kawasan Teluk dilaporkan menghabiskan lebih dari 1.000 rudal PAC-3 Patriot untuk menghadapi rentetan serangan Iran. Angka tersebut bahkan melampaui total rudal Patriot yang diterima Ukraina selama hampir 4 tahun perang. Masalahnya, seluruh kebutuhan itu berasal dari sumber yang sama. Tidak ada jalur produksi khusus untuk Ukraina atau Timur Tengah. Semua negara bergantung pada stok global dan pabrik yang sama, sehingga setiap konflik baru otomatis memperketat persaingan memperoleh rudal pencegat. Analis keamanan Ukraina Serhiy Kuzan menyebut kondisi ini sebagai matematika perang yang kejam. Permintaan terus melonjak, sementara kemampuan produksi bergerak jauh lebih lambat. Lockheed Martin, produsen sistem Patriot,
saat ini hanya mampu memproduksi sekitar 600 rudal PAC-3 setiap tahun. Jumlah tersebut bahkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan Amerika Serikat dan para sekutunya sendiri. Di belakang mereka, antrean pemesan juga terus bertambah. Negara-negara Teluk, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, hingga anggota NATO di Eropa sama-sama menunggu giliran memperoleh rudal Patriot. Walaupun Presiden Donald Trump pada Februari memerintahkan peningkatan kapasitas industri pertahanan, membangun lini produksi baru membutuhkan waktu. Sejumlah analis memperkirakan peningkatan produksi dalam skala besar baru akan benar-benar terasa paling cepat pada 2027. Keterbatasan itu bahkan diakui langsung oleh pihak industrinya. Dalam ajang ILA Berlin Air Show, Wakil Presiden Lockheed Martin mengatakan perusahaan belum dapat memastikan kapan seluruh pesanan rudal Patriot untuk negara-negara sekutu dapat dipenuhi karena rantai pasokan global masih mengalami tekanan. Bagi Ukraina, kondisi ini menjadi persoalan yang sangat serius. Dua diplomat Eropa juga mengungkapkan bahwa skema pendanaan PURL yang dirancang untuk membantu pembelian senjata buatan Amerika bagi Ukraina berisiko mengalami penundaan. Pentagon pun mengakui adanya keterlambatan pengiriman sejumlah persenjataan. Artinya, apabila krisis di Timur Tengah terus menyerap stok Patriot dalam jumlah besar, peluang Ukraina memperoleh tambahan rudal pencegat bisa semakin kecil. Sementara serangan Rusia belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Apa yang selama berminggu-minggu hanya terlihat sebagai krisis pasokan, akhirnya benar-benar terasa di medan perang. Malam 2 Juni menjadi salah satu contoh paling jelas bagaimana melemahnya pertahanan udara Ukraina langsung berdampak pada skala kerusakan di lapangan. Kyiv menjadi sasaran utama. Rusia meluncurkan lebih dari 20 rudal balistik Iskander dan rudal hipersonik Zirkon ke arah ibu kota. Serangan itu memicu kebakaran di berbagai distrik, memaksa lebih dari 500 petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengendalikan api dan mengevakuasi warga sepanjang malam. Di Dnipro dampaknya bahkan lebih terlihat. Sebanyak 49 bangunan tempat tinggal dilaporkan mengalami kerusakan, sementara 7 lainnya hancur total. Di antara puluhan korban luka terdapat 4 anak-anak. Kota itu juga kehilangan Mayor Anton Yarmolenko yang dilaporkan tewas saat memimpin proses evakuasi warga setelah gelombang serangan susulan kembali menghantam lokasi tersebut. Serangan kemudian meluas ke berbagai wilayah lain. Kharkiv, Poltava, Zaporizhzhia, Sumy, hingga Bucha turut menjadi sasaran. Sejumlah fasilitas sipil termasuk taman kanak-kanak ikut mengalami kerusakan. Memperlihatkan bahwa dampak serangan tidak lagi terbatas pada infrastruktur militer. Di tengah gelombang tersebut, perhatian para analis tertuju pada penggunaan rudal hipersonik Zirkon. Dengan kecepatan yang diperkirakan mencapai Mach 8 hingga Mach 9, rudal ini hanya menyisakan waktu intersepsi yang sangat singkat. Patriot memang masih menjadi sistem pertahanan udara utama Ukraina, tetapi ketika jumlah rudal pencegat semakin terbatas, peluang untuk menghentikan ancaman seperti Zirkon ikut menurun. Inilah yang membuat setiap rudal yang lolos memiliki potensi menimbulkan kerusakan jauh lebih besar. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah waktu serangan ini hanya sebuah kebetulan? Sejumlah analis militer yang diwawancarai Al Jazeera menilai kemungkinan besar tidak. Menurut mereka, Moskow diduga memahami bahwa persediaan rudal Patriot Ukraina sedang tertekan. Sementara sebagian besar perhatian dan pasokan Barat juga terserap oleh krisis di Timur Tengah. Dengan produksi global yang belum mampu mengejar permintaan dan tingkat pencegatan Ukraina yang dilaporkan turun hingga sekitar 26,8%, peluang rudal-rudal Rusia untuk menembus pertahanan menjadi jauh lebih besar. Presiden Volodymyr Zelensky sebenarnya telah berulang kali mengingatkan bahwa stok pertahanan udara Ukraina semakin menipis. Namun tanpa tambahan rudal pencegat dalam jumlah memadai, peringatan itu sulit diikuti dengan peningkatan kemampuan di lapangan.
Ironinya, sistem Patriot yang sejak era Perang Dingin dirancang untuk menghadapi ancaman rudal Soviet kini justru menghadapi generasi terbaru teknologi yang berkembang dari tradisi persenjataan tersebut. Dan selama pasokan rudal pencegat tetap terbatas, setiap gelombang serangan berikutnya berpotensi memberi keuntungan yang semakin besar bagi Rusia. Dampak perang kini juga mulai terasa di luar wilayah Ukraina. Antara Maret hingga Mei 2026, sedikitnya 9 insiden dilaporkan melibatkan drone Rusia yang memasuki wilayah udara anggota NATO, termasuk Latvia dan Lituania. Salah satu yang paling menyita perhatian terjadi di kota Rēzekne, Latvia. Insiden tersebut memicu gejolak politik di dalam negeri, sementara di Lituania parlemen dilaporkan sempat memindahkan sebagian aktivitasnya ke fasilitas perlindungan sebagai langkah antisipasi. Perkembangan ini kembali memunculkan pembahasan mengenai pasal 5 NATO, yaitu prinsip bahwa serangan terhadap satu negara anggota dapat dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi. Meski begitu, hingga kini NATO belum mengaktifkan pasal tersebut. Bagi negara-negara barat, setiap respons militer juga membawa konsekuensi besar, termasuk kebutuhan tambahan sistem pertahanan udara yang saat ini sudah mengalami tekanan pasokan. Karena itu, sejumlah negara Eropa mempercepat pengembangan sistem pertahanan anti-drone. Beberapa program yang semula ditargetkan selesai pada 2027 kini didorong agar dapat beroperasi lebih cepat. Namun tantangan utamanya tetap sama. Kapasitas produksi industri pertahanan belum mampu mengejar lonjakan permintaan. Di tengah situasi ini, arah perang ke depan tampaknya mengerucut pada 3 kemungkinan. Skenario pertama, negara-negara Eropa berhasil mempercepat pengiriman sistem pertahanan udara seperti SAM-TE, sehingga ketergantungan Ukraina terhadap Patriot Amerika dapat berkurang. Jika pasokan meningkat, kemampuan mencegat serangan Rusia berpeluang kembali membaik. Skenario kedua adalah perang berkepanjangan. Rusia terus menggunakan serangan beruntun untuk menguras stok pertahanan udara Ukraina. Sementara bantuan barat datang lebih lambat daripada laju konsumsi amunisi. Jika kondisi ini berlanjut hingga musim dingin, infrastruktur energi Ukraina berisiko menghadapi tekanan yang lebih besar. Skenario terakhir merupakan yang paling berbahaya. Jika suatu insiden di wilayah NATO menimbulkan korban jiwa dan memicu respons kolektif aliansi, konflik dapat memasuki fase yang jauh lebih luas dengan konsekuensi yang sulit diprediksi. Pada akhirnya, perang modern tidak hanya ditentukan oleh jumlah tentara atau kecanggihan senjata, tetapi juga oleh kemampuan industri mempertahankan pasokan. Ketika kebutuhan rudal pencegat harus dibagi untuk beberapa krisis sekaligus, setiap keterlambatan produksi dapat langsung mengubah keseimbangan di medan perang.